Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, saya Selviari, CGP Angkatan 8 dari Kota Surabaya, Jawa Timur. Berikut, saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu koneksi antar materi modul 1.1. Baiklah, Bapak Ibu hebat, sebelumnya kita telah mempelajari dari filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu tentang pendidikan dan pengajaran. Pendidikan dan pengajaran itu tidaklah sama. Pengajaran adalah bagian dari proses pendidikan. Pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan hakikatnya adalah menuntun atau memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain serta menjadi mandiri. Saya akan merefleksikan diri saya melalui 3 pertanyaan berikut. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1? 2. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? 3. Apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Pembelajaran yang saya lakukan sebelum mempelajari modul 1.1. Yang pertama, saya hanya mentransfer materi pelajaran. 2. Saya hanya melihat nilai dari aspek kognitif saja. 3. Pembelajaran terfokus pada ketercapaian materi dan KKM atau mengutamakan aspek anak. Nah, dalam hal ini, saya sering melupakan bahwa pendidikan bukan hanya mentransfer ilmu saja, tetapi sejatinya ada aspek lain yang harus diperhatikan. Atau dengan kata lain, ketuntasan dalam penyampaian materi lebih penting daripada materi karakteristik saja. Yang keempat, pembelajaran saya hanya berpusat pada diri saya sendiri atau berpusat pada guru. Jadi, guru hanya mendemonstrasikan pelajaran atau teacher center. Yang kelima, pembelajaran dianggap berhasil apabila terpenuhi KKM. Dan yang kelima, murid hanya sebagai objek pembelajaran. Ya. Nah, anak-anak, itulah tadi apa yang sudah bisa kita pelajari pada pembelajaran hari ini. Ya, untuk di rumah ya sudah bisa dibagikan ya yang kalian kerjakan yaitu lembar evaluasi ke-1 ya yang sudah dibagikan di tiap-tiap kelompoknya. Ini ada ke-1 dan lembar evaluasi ke-2. Coba perhatikan untuk lembar evaluasi ke-2 ini. Berikut juga merupakan video pembelajaran saya di kelas ya, yang hanya melihat nilai dari aspek kognitif saja. Jadi ini saya lakukan sebelum mempelajari modul 1.1.
Berikut adalah refleksi saya yang kedua, yaitu apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini. Yang saya lakukan yang pertama adalah merubah pemikiran saya, yaitu satu, guru bukan merupakan satu-satunya sumber belajar. Dua, pembelajaran berpusat pada murid atau student center. Yang ketiga, menghargai setiap karakteristik belajar murid. Kemudian, yang kedua, merubah perilaku. Perilaku yang pertama, membuat pelajaran secara menarik agar motivasi belajar siswa meningkat. Masih tentang merubah perilaku saya. Yang kedua yaitu memberikan kebebasan kepada anak untuk menyelesaikan tugas sesuai dengan bakat dan minat dan kreativitas siswa masing-masing. Yang ketiga, lebih cermat melihat bakat dan minat anak atau menuntun sesuai kodrat. Berikut refleksi saya yang ketiga, yaitu apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Pertama, saya akan merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan peserta didik. Nah, di sini biasanya saya menggunakan beberapa video pembelajaran, baik yang saya buat sendiri maupun yang saya buat kolaborasi dengan teman sejawat dan peserta didik. Dua, saya menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal dan budaya setempat. Jadi, saya tetap mengutamakan pembelajaran yang berasal dari kearifan lokal berdasarkan tempat daerah masing-masing peserta didik. Yang ketiga, menerapkan konsep merdeka belajar dan mengintegrasikan setiap pembelajaran dengan pencapaian profil pelajar Pancasila. Yang keempat, pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti. Yang kelima, menerapkan sistem AMONG atau pendidikan yang menuntun, bukan menuntut. Yang keenam, pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang ketujuh, mengintegrasikan permainan dalam pembelajaran. Bapak Ibu guru hebat, dari semua apa yang sudah saya paparkan tadi, maka bisa ditarik kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, pendidikan adalah menuntun murid sesuai dengan minat dan bakatnya. Dua, pendidikan bukan hanya ilmu akademis saja, namun perlu penanaman budi pekerti yang baik. Tiga, pendidikan sejatinya adalah berhamba pada murid. Itulah tadi apa yang bisa saya paparkan tentang refleksi saya pada modul koneksi antar materi, yaitu kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Semoga bermanfaat. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dalam berproses dan salam sehat selalu.